Baik, apa? Tidak bisa mengangkat hadas akbar. Tidak bisa mengangkat hadas akbar itu ya sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama, di antaranya adalah Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan bahwasanya sudah taraja'a, keduanya sudah kembali, maksudnya sudah apa? Mengoreksi pendapatnya tersebut. Maksudnya beliau ya sudah seperti pendapat daripada para ulama yang lainnya. Baik, ala kulli hal ya Allah Subhanahu wa taala, apakah beliau berdua taraja'a atau tidak, maka ya kita punya dalil yang menjelaskan bahwasanya tayamum itu apa? Mengangkat apa? Hadas akbar. Baik. Maka ya faqala Abdullah li Abi Musa, ya. Tidak boleh dia bertayamum walaupun tidak mendapatkan air selama 1 bulan. Kemudian sahabat Abu Musa Al-Asy'ari beliau mengatakan, "Fa kaifa bihadhil ayah fi suratil Maidah?" Bagaimana dengan ayat ini yang ada dalam surat Al-Maidah? "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Allah berfirman, jika kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan menggunakan sa'id. Tadi sa'id yang suci. Tapi apa sa'id nanti ya kita terjemahkan saja dulu apa? Debu yang suci ataupun tubuh yang suci. Faqala Abdullah, maka berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Law rukhisa lahum fi hadhil ayah." Kalau mereka diberikan keringanan di dalam ayat tersebut, maksudnya bolehnya mandi apa? Bolehnya bertayamum untuk menggantikan mandi junub. Ya, la ausyaka idza baruda alaihimul ma'a, maka dikhawatirkan jika air menjadi dingin, ya, air itu dingin bagi mereka, an yatayammamu bis-sa'idi, mereka akan apa? Melakukan tayamum dengan apa? Jangan sa'id. Bisa dipahami? Ya. Faqala Abu Musa li Abdullah, maka berkata sahabat Abu Musa Al-Asy'ari kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Alam tasma' liqauli Ammar?" Tidakkah engkau mendengarkan ucapannya Ammar? Wa dzakara lahul hadits al-mutaqaddim. Kemudian dia menyebutkan hadis tadi. Perkataan Ammar kepada siapa? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Faqala lahu Abdullah. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata kepada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, "Alam tara Umar lam yaqna biqauli Ammar?" Tidakkah kamu melihat ya sahabat Umar lam yaqna, tidak merasa yakin dengan apa? Dengan ucapannya, ya, dia tidak qanaah, tidak merasa cukup ya dengan ucapannya Ammar. Ya, bisa dipahami? Ya. Lakin al-jumhur ra'au anna dzalika qad thabata fi hadits Ammar. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama ya menyebutkan bahwasanya bolehnya tayamum untuk mengangkat hadas besar itu telah tetap dari hadis Ammar dan juga Imran bin Husain. Kharajahuma al-Bukhari, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Wa anna nisyan, perhatikan ini dia. Ya, wa anna nisyana Umar laisa mu'athiran fi wujubil amali bi hadithi Ammar. Lupanya sahabat Umar itu tidak mempengaruhi tentang wajibnya beramal dengan hadis Ammar. Ya, orang lupa, tidak bisa kita jadikan dalil dengan lupanya seseorang. Tapi ini sahabat Umar, itu kan sahabat Ammar. Orang lupa, sahabat itu bukan maksum. Ini yang bisa kita lakukan. Sahabat itu tidak maksum. Sahabat bisa lupa. Ya. Makanya kita harus memahami bahwasanya apa? Ini kan sahabat Umar, bukan. Jadi antum jangan kita lebih berpegang dengan ucapannya sahabat Umar karena dia Amirul Mukminin, Khulafaur Rasyidin, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Baik, tidak bisa tunggu berdalil dengan cara seperti itu. Sahabat ini apa? Dia lupa kejadian tersebut. Ya. Sahabat Ammar mengingat tentang kejadian tersebut. Masalah lupa, ya. Share itu bisa menimpa siapa saja selain daripada para nabi dan para rasul, karena semua manusia, sekali lagi semua manusia, antum harus ingat terus itu kata-kata. Ya. Ini sudah yang kita yakini ya ikhwan. Ya, ini kata-kata pamungkas sebenarnya gitu. Tapi kadang kita ini kata-kata pamungkas. Ya. Tapi kadang kita sering kita katakan, tapi kadang kita menyelisihinya. Ya. Semua orang
Ya. Selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan para rasul semuanya mereka punya peluang untuk melakukan kesalahan, punya peluang untuk lupa. Jadi tidak bisa kita ambil serta-merta daripada semua ucapan yang keluar daripada para ulama kita ataupun para sahabat, termasuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kenapa? Karena mereka juga manusia. Tidak ada tazkiyah daripada Nabi dan juga dari Allah Subhanahu wa taala kalau mereka ini luput daripada namanya lupa ataupun salah. Jadi dalam kisah sahabat Umar dan sahabat Ammar bin Yasir, maka kita katakan dalil di sini adalah ucapannya sahabat Ammar bin Yasir karena beliau mengingat kejadian tersebut, sementara sahabat Umar melupakan kejadian tadi. Tidak bisa kita berdalil dengan hujjah yang lupa. Masa sahabat mungkin akan lagi masa sahabat Umar lupa? Ini salah lagi. Ya. Masa sahabat Umar lupa? Ya ini salah lagi. Sering kita mengatakan seperti begitu. Masa ini ulama ini berkata begitu? Masa ulama salah? Ya. Atau pernah nggak dapat kata-kata begitu? Sering. Masa ulama salah? Jadi, padahal kita sendiri yang mengatakan bahwasanya apa? Dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama bukan dalil. Tapi kalau pas ulama yang kita pegang, boleh kita kadang kesel, ya. Maksudnya karena kita sudah gunakan di dalil-dalilnya orang-orang yang pengagungan kepada manusia, ya. Masa ulama lupa? Ya mungkin tuh ini ya ikhwan, ya. Mau banyak ulama, mau jumhur ulama, selama bukan ijma, maka mayoritas ulama bukan dalil. Dalil itu adalah ijma, kesepakatan para ulama. Makanya perlu kita perhatikan masalah tersebut. Ya, jangan sampai kita latah. Sudah sering mengatakan ulama bukan dalil, tapi setelah itu kita nanti berkata, masa ulama lupa? Ya. Sekali lagi kalau ada sudah, kasihan kita ini. Ini apa? Besok-besok tidak usah pakai itu. Pakaian saja masa cuma, padahal kayaknya perasaan Anda baru 1 jam bicara pakai sudah lobet. Cepat lobet itu. Murahan. Ada yang itu yang mahal itu, yang tidak lobet itu. Bagaimana? Yang pakai kabel? Tidak ada yang itu, yang berjam-jam itu tidak ini. Ini perasaan tadi itu, ana yang cas itu, ana tadi yang cas lebih daripada 1,5 jam. Tapi masa 1,5 jam saya cas hampir 2 jam, pakainya cuma 1 jam sudah habis. Baik, ala kulli hal kita lanjutkan. Sudah? Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Mana tadi? Ya. Kemudian juga ya para jumhur ulama berdalil ya bahwasanya apa dengan hadis wa aidan fa innahum istadallu bi jawazi tayammum li junubi bil haid bi umumi qaulihi alaihi salatu wassalam. Dan juga jumhur ulama mereka berdalil tentang bolehnya tayammum untuk orang yang junub atau ya orang yang dalam keadaan hadas besar. Hadas besar itu ada berapa? Junub 1, kemudian apa lagi? Haid, kemudian apa lagi? Nifas, udah selesai 3 itu. Ya. Baik. Itu boleh bertayamum dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi mengatakan ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Telah dijadikan bagiku bumi ini sebagai masjid, tempat solat. Masjid maksudnya tempat solat. Masjid di sini ingat itu ismul makan, bukan nama suatu tempat seperti yang kita sebutkan ini secara istilah. Ya, masjid itu maksudnya tempat sujud. Ya. Dan juga tahura, dan juga apa? Tahur. Di situ perhatikan tahur. Tahur itu apa? Baik, alat untuk
alat untuk bersuci. Dan kelanjutan daripada hadis tersebut, Nabi mengatakan, dimanapun kalian mendapatkan solat, maka solatlah. Jelas sekali. Ya, di situ Nabi mengatakan bumi dijadikan sebagai alat untuk tahur, untuk bersuci. Dan di situ mutlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, umum di situ apakah dia untuk bersuci dari hadas besar ataupun hadas kecil, itu dalil yang lain. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis Imran bin Husain. Ya, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau melihat ra'a rajulan mu'tazilan. Ini bukan mu'tazilah ya, antum sekali lagi. Ra'a rajulan mu'tazilan. Nabi melihat laki-laki mu'tazilah. Mu'tazilan itu maksudnya i'tazala ya'tazilu i'tizalan mu'tazilun mu'tazalun. Mu'tazil, orang yang menyendiri. I'tazala. Jadi antum jangan anukan Nabi lihat rajulan mu'tazilan, Nabi melihat laki-laki mu'tazilah. Ya. Mu'tazilah dia kata i'tazala, makanya kenapa juga mu'tazilah dikatakan? Kenapa sebab mu'tazilah dikatakan sebagai mu'tazilah? Karena dia apa? Menyendiri daripada, karena Wasil bin Atha setelah mengedepankan pemahaman sesatnya dia kepada siapa? Tabi'in Hasan Al-Basri, ya. Dia apa? Diusir dari majelisnya Hasan Al-Basri dan dia menyendiri sehingga dikatakan kelompok tersebut Mu'tazilah. Mu'tazilah itu orang yang menyendiri. Tapi Nabi melihat seorang lelaki Mu'tazilah, ya, dia itu menyendiri. Lam yusalli ma'al qaum. Dia tidak melakukan solat bersama kaum. Faqala, kemudian Nabi berkata, ya fulan, amma yakfika an tusalliya. Wahai fulan, kenapa apakah cukup bagimu untuk tidak solat bersama kaum? Apa yang membuatmu cukup tidak solat? Maksudnya, kenapa kamu tidak solat bersama kaum? Ya. Faqala ya Rasulullah, asabatni janabah wala ma'a. Wahai Rasulullah, saya lagi junub, saya dikena janabah dan tidak ada air. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, ya, faqala alaihi salatu wasallam, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika. Maka ya, alaika. Itu asmaul af'al. Yang bermakna amr. Maka gunakanlah apa? As-sa'id, yaitu debu. Fa innahu yakfika, karena itu cukup bagimu. Di situ perintah untuk melakukan tayammum. Selesai. Jadi semua hadis-hadis tersebut menjelaskan tentang bolehnya bagi orang yang junub, orang yang haid, yang baru nifas, ya. Orang haid maksudnya setelah haid. Nifas, kemudian dia sudah berhenti daripada nifas dan haidnya dan tiba waktu salat dan tidak mendapatkan air, maka boleh bagi mereka untuk melakukan tayammum, mengangkat hadas besar yang ada pada diri mereka. Wali mawdi'i hadzal ihtimali ikhtalafu hal liman laisa indahu ma'un an yata'a ahlahu am lam yata'uha, a'ni man yujawizu lil junubi at-tayammum. Nanti pembahasannya itu. Wali mawdi'i hadzal ihtimal, karena kedudukan kemungkinan ini maka terjadi perbedaan pendapat para ulama. Bagi orang yang tidak memiliki air, apakah boleh dia berhubungan badan dengan istrinya ataukah tidak boleh? Antum tidak ada air, bisa dipahami enggak? Ya, pertanyaannya, kalau antum tidak punya air, boleh enggak antum berhubungan badan suami istri? Lagi dingin tapi tidak ada air. Ada enggak begitu? Ada, di hutan sana antum pergi. Di hutan tidak ada air. Baru hawanya dingin, boleh enggak? Ada tidak boleh? Ya, nanti insyaallah pembahasannya berikutnya akan kita jelaskan. Terakhir, lanjut. Al-babu tsani fi ma'rifati man tajuzu lahu taharah. Nah, tidak ada ulama yang mengatakan itu ijma. Tidak ada. Ya. Sejauh yang anda dapatkan, ya, hanya dinukilkan daripada dua sahabat tadi. Ya. Allah alam apakah ada ulama yang lain kan? Ya, yang anda dapatkan sejauh ini cuma daripada dua sahabat tersebut. Jadi serta mungkin antum dapatkan? Ilham antum ada dapat? Tidak ada? Tapi tidak ada nukilan ijma daripada para ulama. Kalau sudah ya,
sudah pernah terjadi khilaf. Antum sudah pembahasan masalah ijma. Hah? Taib? Taib? Ya, apabila ketika sudah pernah terjadi khilaf, kemudian apa lagi? Kemudian ada sepakat, apakah juga dikatakan ijma ataukah tidak? Maka pendapat yang rajih itu bukan ijma. Taib? Bukan ijma. Taib? Ya, kita lanjutkan. Baik, pembahasan berikutnya fi ma'rifati man tajuzu lahu taharah. Siapa yang boleh melakukan tayammum? Ya, ini yang dibahas. Apakah semua orang boleh melakukan tayammum? Maka beliau mengatakan wa amma man tajuzu lahu hadhihi taharah. Adapun orang yang boleh melakukan tayamum ini, fa ajma'al ulama'u annaha tajuzu li itsnaini. Maka ijma' para ulama bahwasanya boleh tayamum ini boleh untuk dua orang. Yang pertama lil maridi. Baik, satu lil maridi wa lil musafiri idza adamal ma'ah. Baik, yaitu orang sakit dan orang musafir idza adama. Baik, itu jika dua-duanya tidak mendapatkan air. Betul? Waqtalafu fi arba'i, dan terjadi khilaf di antara para ulama berkaitan tentang 4 kelompok manusia. Apakah boleh mereka melakukan tayamum ataukah tidak? Maka ya, khilaf pertama al-maridu yajidul ma'a wa yakhafu min istimalihi. Orang yang sakit mendapatkan air. Baik, sekali lagi yang ijma itu dua orang. Orang sakit tidak dapat air dan orang musafir tidak dapat air. Dua-duanya itu tidak dapat air. Kenapa? Dua itu yang terjadi ijma, karena itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kan dalam Al-Qur'an. Baik. Falam tajidu ma idza kuntum marda. Betul? Jika kalian sakit. Betul? Au ala safarin, atau lagi safir. Falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air. Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah. Nas Al-Qur'an. Baik? Bisa dipahami enggak? Baik, nas Al-Qur'an bahwasanya orang sakit, orang musafir tidak mendapatkan air, maka silakan tayamum. Makanya di situ terjadi ijma'. Baik, adapun yang lainnya, ya, terjadi perselisihan di antara para ulama, yaitu pada 4 orang. Yang pertama siapa? Orang sakit tapi ada air. Ya, sakit mendapatkan air. Antum jangan gabung-gabung ini ya. Orang sakit yang dapatkan air. Baik ya, dan dia takut untuk menggunakannya. Bisa jadi apa? Akan menambah parah sakitnya atau memperlambat kesembuhan daripada penyakitnya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang diperselisihkan juga wa fil hadiri ya'damul ma. Orang yang mukim hadir, ya. Hadir itu bukan hadir yang antum datang di sini. Hadir itu maksudnya orang yang hadir di kampungnya, yaitu orang yang mukim. Ya. Orang yang mukim, ya, ya'dumul ma, yang tidak mendapatkan air. Tidak ada air. Baik. Sudah? 2 orang sudah kita sebutkan. Kemudian yang ketiga yang diperselisihkan oleh para ulama, al-musafiru, seorang musafir yajidul ma'ah, mendapatkan air, fayamna'uhu minal wusuli ilaihi khaufun. Ya. Dan apa? Ketakutan itu menghalangi dia untuk sampai ke apa? Ke sumber air tadi. Bisa jadi karena mungkin dia musafir dia dapat air tapi ternyata di sumur. Sumurnya dalam. Kalau dia masuk ke dalam sana, kecembur, dia tidak bisa keluar dari sumur. Baik, satu. Bisa jadi karena itu dia, ketakutan itu dia sehingga tidak bisa gunakan air. Atau mungkin ternyata jasanya dia dapatkan air, ternyata dia lihat di situ ada singa. Kalau dia pergi, dia jadi santapan singa tersebut. Baik. Atau ya, di sana ada apa? Perampok atau apalah yang bisa membahayakan keselamatan dirinya. Intinya dia ya tidak bisa sampai ke tempat air tersebut karena ada sesuatu yang dikhawatirkan, ada ketakutan yang ada pada diri orang tersebut.
Ya, apapun jenis ketakutannya. Baik. Kemudian yang itu diperselisihkan. Kemudian yang terakhir yang diperselisihkan juga wa fil ladzi yakhafu min istimalihi min syiddatil baradi. Adalah orang yang takut menggunakan air karena sangat dingin. Baik, ini 4 orang yang diperselisihkan oleh para ulama. Baik, pertama apa? Orang yang sakit ada air tapi takut untuk menggunakannya karena ya bisa menambah parah sakitnya ataupun memperlambat penyembuhannya. Kemudian yang kedua apa? Orang yang mukim yang tidak mendapatkan air, tidak ada air. Baik. Kemudian yang ketiga, orang musafir yang ada air, mendapatkan air tapi takut untuk pergi ambil air tersebut karena ada faktor-faktor yang membuat dia khawatir atau takut. Kemudian yang ketiga, baik, adalah orang yang takut daripada menggunakan air karena kedinginan. Taib, ini kasusnya apakah dia musafir ataupun tidak. Taib, maka kita lihat apa yang disebutkan oleh para ulama berkaitan masalah ini. Fa ammal maridul ladzi yajidul ma'ah. Adapun orang yang sakit yang mendapatkan air, wa yakhafu min istimalihi, dan dia takut untuk menggunakannya. Faqala al-jumhuru yajuzu tayammumu lahu. Maka jumhur ulama mengatakan bolehnya bagi orang tersebut untuk bertayamum. Baik ya. Ini jumhur ulama mengatakan hal tersebut. Hampir semua ulama mengatakan. Ya. Kecuali dinukilkan daripada ulama Hasan Al-Basri dan juga Atta yang mengatakan bahwasanya tidak boleh bagi mereka untuk untuk bertayamum. Tapi mayoritas ulama mengatakan boleh. Baik, sudah paham sampai situ? Wa kadzalika sahihul ladzi yakhaful halaku awil maridu asyadidu min baradil ma. Begitu juga dengan orang yang siapa? Ya, orang yang tadi siapa? Orang yang marid. Baik. Begitu juga orang yang sahih. Ya. Siapa orang yang sahih maksudnya sini? Orang yang sehat. Alladzi yakhaful halaku. Ya. Yang dia itu khawatir apa? Binasa. Ya. Awil maridu awil maradu asyadidu min baradil ma, atau orang yang sakit keras disebabkan karena airnya air dengan dingin. Baik. Ya. Jadi dimisalkan seperti tadi itu. Wa kadzalika yakhafu minal khuruji ilal ma. Begitu juga orang yang takut dari Yang takut untuk pergi mencari air. Illa anna mu'zamahum aujaba alaihi i'adatu idza wajadal ma'ah. Ya, kecuali sebagian dari mayoritas daripada mereka mewajibkan untuk mengulangi jika dia mendapatkan air. Wa qala Atha, dan berkata Atha, dan juga siapa? Hasan Al-Basri, la yatayammamul maridu wa la ghairul maridi idza wajadal ma. Tidak boleh bagi orang yang sakit, ya, dan juga tidak bagi orang yang tidak sakit apabila dia tidak boleh untuk bertayamum apabila dia mendapatkan air. Tapi dalilnya mereka mana? Simple, ayat Al-Quran, selesai. Mana dalilnya? Kan beliau mengatakan, ya, orang yang sakit, ya, la yatamamul marid, orang yang sakit, tapi dia mendapatkan air. Taib. Dan juga yang tidak sakit mendapatkan air, ya, maka tidak boleh bertayamum. Dalilnya apa? Ayat Al-Quran, selesai. Karena Al-Quran yang memberikan keringanan cuma 2 saja. Sakit tidak ada air, musafir tidak ada air. Taib. Selain daripada itu tetap wajib pakai air. Taib. Kemudian beliau mengatakan wa ammal hadiru as-sahihu. Ya. Taib ya. Adapun bagi orang yang hadir yang sahih, allazi ya'dumul ma', yang tidak mendapatkan air, fa dhahaba Malikun wasyafi'iyyu, juga Imam Ahmad,
ila jawazi tayammumi lahu, bolehnya mereka untuk bertayamum. Taib. Sudah kan ya? Orang yang apa tadi kita sebutkan tadi? Orang yang mukim, kemudian dia sehat, tidak ada airnya, maka apa? Maka jumhur ulama mengatakan boleh dia untuk bertayamum. Baik, sudah sampai sini paham? Ya. Wa qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, la yajuzu tayammumu lil hadiri as-sahihi wa in adamal ma, tidak boleh bagi orang yang mukim yang sahih untuk apa? Untuk salat walaupun dia tidak wa in adamal ma, untuk tidak boleh bertayamum walaupun tidak ada air, ya. Tapi berarti kalau ada orang salat dia tayamum, orang hadir, orang mukim, tiba waktu sholat dia bertayamum, ya, menurut mazhab jumhur sah sholatnya. Menurut mazhab Hanafiyah mengatakan tidak sah sholatnya, wajib dia mengqadha. Baik ya. Kemudian beliau mengatakan wasababu ikhtilafihim fi hadhil masailil arba'i, dan sebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama berkaitan 4 pembahasan yang kita sebutkan, allati hiya qawaidu hadzal bab, yang mana dia itu adalah kaidah bab ini. Amma sebab-sebabnya dia mulai sebutkan apa sebab khilafnya para ulama. Ammal maridu, adapun orang yang sakit yang mendapatkan air tapi dia takut daripada menggunakan air, itu kan tadi yang pertama yang diperselisihkan, ya, sebabnya mereka ulama berselisih masalah itu. Hal fil ayati mahdzufun muqaddarun fi qaulihi ta'ala, apakah di dalam ayat, ya, masalah tadi, masalah wudu dan masalah tayamum tadi itu, ayat wudu tadi itu, ada ayat yang dihapus yang diperkirakan pada firman Allah, wa in kuntum mardha aw ala safarin. Apakah dalam ayat tersebut ada lafaz yang dihapus ataukah tidak? Faman ra'a anna fil ayati hadfan, barang siapa yang berpendapat bahwasanya di dalam ayat tersebut ada yang dihapus, wa anna taqdiral kalami, ya, dan bahwasanya perkiraan daripada kalam yang telah dihapus tadi, wa in kuntum mardha la taqdiruna ala isti'malil ma, itu dia. Apabila kalian sakit, apabila kalian sakit, kalian tidak mampu untuk menggunakan air, ada lafaz yang dibuang dalam ayat tersebut, yaitu la taqdiruna ala isti'malil ma'i, kalian wa in kuntum mardha, ya, gitu kan? Jika kalian sakit, kemudian ada yang dihapus. Apa yang dihapus? La taqdiruna ala isti'malil ma, jika kalian sakit dan tidak mampu untuk menggunakan air. Baik. Sudah paham sampai sini? Wa anna dhamira, dan bahasanya dhamir fi qouli ta'ala falam tajidu ma'an, dhamir di situ waw, ya, kalian tidak mendapatkan air, innama ya'udu 'alal musafir faqat, ya, itu cuma kembalinya kepada siapa? Musafir saja. Antum tahu cara pendalilannya? Kan situ Allah mengatakan in kuntum mardha aw 'ala safarin, baik, aw jaa'a ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapatkan air. Baik, bahwasanya wow di situ tidak kembali kepada tidak, dia cuma kembali kepada musafir. Ya, kita ikuti saja apa yang beliau sebutkan. Ya. Ajaza tayammum lil marid, maka boleh bertayamum kepada orang yang sakit, karena cuma pada musafir, bukan kepada orang yang sakit. Domirnya itu kembali. Ya, tapi tidak, ya, pendalilan seperti ini tidak kuat lah. Ya. Dari mana dalilnya? Bahwasanya itu apa? Untuk kembali pada baik. Mana tadi? Mana? Ajaza tayammum lil maridi allazi yakhafu min istimalil ma, maka dia membolehkan apa? Untuk bertayamum ketika orang sakit tadi takut daripada menggunakan air. Ya. Wa man ra'a anna dhamira, barang siapa yang berdalil, ya, bersiapa yang berpendapat bahwasanya domir pada lam tajidu ma'an ya'udu 'alal maridi wal musafir ma'an, kembalinya kepada orang yang sakit dan orang yang musafir secara bersamaan,
annahu laisa, dan juga tidak ada dalam ayat tersebut yang dihapus lam yujiz lil maridi idza wajada al ma'a at-tayammuma, maka tidak boleh bagi apa? Orang sakit untuk bertayamum. Baik? Karena domirnya kembali kepada dua-duanya dan tidak ada yang dihapus di situ. Tapi akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala dalam hal ini, maka sebenarnya dalil yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan masalah ini adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik? Hadis-hadis apa? Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah pembahasannya sekarang? Baik, kita lanjutkan dulu, nanti sebentar kita simpulkan semuanya, ya. Baik, kemudian amma sabab ikhtilafihim fil hadir allazi ya'dumul ma, adapun sebab perselisihan para ulama berkaitan dengan orang yang mukim yang tidak mendapatkan air, apakah boleh untuk tayamum ataukah tidak, maka fahtimalul dhamir, beliau menjelaskan dalil yang didatangkan berdasarkan apa? Berdasarkan lugha semuanya, ya. Padahal ada dalil-dalil yang lain yang apa yang dijadikan oleh jumhur ulama berkaitan tentang bolehnya hal-hal tersebut dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka ya adalah kemungkinan domir yang ada pada firman Allah la tajidu ma'an fatayammamu yaudu ala asnafil muhaddatsina. Itu kembali kepada kelompok-kelompok yang dibicarakan dalam ayat tersebut. Baik. Siapa kelompok-kelompok tadi? Itu tadi banyak itu. Orang musafir, orang apa lagi? Orang sakit, kemudian apa lagi? Orang yang baru qadaul hajah, orang yang menyentuh perempuan. A'ni al-hadirina wal musafirina. Maksudku yaitu semua kelompok yang dibicarakan itu adalah orang yang hadir ataupun orang yang musafir. Khitabnya itu bukan cuma orang siapa, tapi bukan cuma orang musafir, tapi orang yang hadir juga. Ya. Baik. Faman ra'ahu 'aidan 'ala jami' asnafil muhaddatsin. Barang siapa yang berpendapat bahwasanya domir itu kembali kepada semua orang yang dibahas dalam ayat tersebut, ajaza tayammum lil hadirin, maka boleh tayamum bagi orang yang hadir. Karena kenapa? Khitabnya ayat tersebut kepada semua orang, bukan kepada cuma orang musafir, tapi kepada semua orang. Wa man ra'ahu aidan 'alal musafirina faqat au 'alal marda, barang siapa yang berpendapat bahwasanya domir itu hanya kembali kepada orang musafir ataupun orang sakit, baik? Bisa dipahami? Ya, lam yujiz at-tayammuma lil hadiri allazi adimal ma, maka tidak boleh, dia tidak membolehkan untuk tayamum bagi orang yang apa? Mukim yang tidak mendapatkan air. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Amma sabab ikhtilaf fil khaif min al-khuruj ila al-ma fa ikhtilafuhum fi qiyasi ala man adimal ma. Baik, itu dia. Ya. Wa kadzalika ikhtilafuhum fi sahih yakhafu min al-baradi. Asbabu fihi huwa ikhtilaf fi qiyas 'ala al-marid alladhi yakhafu min isti'mal al-ma'. Selesai itu ikhwan rahmatullah subhanahu wa taala. Ya, perhatikan. Wa qad rajjaha madhhabum al-qailuna bi jawazi at-tayammum lil marid bi hadisi Jabir. Baik. Setelah beliau mendatangkan pendalilan secara lugha, antum paham ya? Tentang 4 perkara yang diperselisihkan tadi, itu kan semua yang kita bahas tadi sudut pendalilan dengan menggunakan metode apa? Bahasa. Ya, beliau kupas kenapa terjadi khilaf para ulama berkaitan masalah ini dari sudut pandang penggunaan bahasa. Itu tadi yang disebutkan semua. Baik. Kemudian setelah itu beliau apa? Datang menguatkan dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah apa? Hadis daripada Jabir. Ya, perhatikan ya, kawan. Ini sudah faslul qada, udah ini menjadi hakimnya pembahasan kita ini. Ya, kalau tadi masih penggunaan lugha, masing-masing orang bisa berdalil dengan bahasa. Ya, secara lugha bisa jadi gitu kan? Bisa paham enggak? Kalau kita tadi ya berputar ketika antum tadi mau berdalil boleh tidaknya tadi yang kita bahas tadi dengan menggunakan lugha, maka tidak akan selesai pembahasan antum. Karena kenapa? Masing-masing kita menggunakan takdiran kita. Tidaklah takdiran perkiraan antum ya lebih kuat daripada takdiran saya. Gitu kan? Antum mengatakan bahwasanya domirnya ini hanya kembali kepada orang apa? Ya, orang musafir saja, tidak kepada orang yang sakit. Tapi dari mana antum? Saya bilang saya mengatakan ini kembalinya kepada semuanya. Ya, jadi tidak ada apa
tidak ada ujungnya kita akan membahasnya. Taib. Maka beliau setelah itu ya, beliau mengatakan, ya, perhatikan, wa qad rajjaha madhhabahum alqailuna bi jawazi tayammum lil maridi. Maka ulama-ulama yang mengatakan bolehnya tayammum bagi orang yang sakit dan juga yang lainnya. Taib, itu berdalil dengan hadis Jabir, ya, fil majruhi allazi ightasala famata, tentang suatu kisah ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sekumpulan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan safar. Ternyata, ya, ada salah seorang sahabat daripada kumpulan tersebut, itu dia terdapat luka di kepalanya berluka. Taib, ya. Kepalanya luka. Kemudian, ya, ketika itu malam tiba, ya, dia mimpi basah, junub. Ketika waktu salat subuh tiba, minta fatwa kepada para sahabat yang lain. Taib, minta fatwa. Ini zahiriyah sekali ini sahabat, sebagian kelompok sahabat ini tadi. Taib. Fatwanya minta fatwa bagaimana? Apakah kalian mendapatkan bagiku rukhsah untuk tidak menggunakan air? Karena beliau menjelaskan beliau lagi sakit dan itu dalam musim dingin yang sangat dingin. Ya ikhwan, di Madinah kalau antum tidak belum merasakan dinginnya Madinah, ya, mungkin jangan antum samakan dengan dinginnya kita di kota Kendari ini. Tidak ada apa-apanya dinginnya kota Kendari. Ya. Kalau di Madinah, dinginnya Arab Saudi atau khususnya di Madinah, bahkan sebagian daerah itu sangat dingin, lebih dingin lagi. Madinah sudah dingin, sebagian daerah yang ada di kawasan Arab Saudi itu lebih dingin lagi, terutama daerah-daerah Qasim sana, daerah Taif itu lebih dingin kalau tiba musim dingin. Baik. Kita di sana di Madinah, seandainya mungkin karena bukan sholat Jumat orang tidak mandi, jadi 1 bulan bisa kita tidak mandi kalau musim dingin. Seandainya bukan karena mau sholat Jumat ataupun orang mimpi basah, baik, maka tidak mandi. Jadi memang benar kalau di Arab Saudi itu orang jarang mandi, benar. Ya, apalagi kalau musim dingin tidak ada yang mandi. Wudu saja kita berpikir. Wudu saja antum gunakan air untuk berwudu. Mungkin ketika kita bahas dulu, ya, ketika para ustadz kita membahaskan kita tentang penggunaan air di musim dingin, ya, belum tasawur, belum ada gambaran di kepala kita. Masa sih hanya dingin-dingin begitu saja kita tidak gunakan air? Antum ukurkan dengan diri antum yang ada di Kendari. Ya. Makanya kalau antum mau bicara tentang suatu hukum pembahasan, ya, antum harus mengetahui kondisi di tempat tersebut. Ya, di Madinah kalau dingin, antum kalau bisa, seandainya bisa tidak berwudu, makanya kita kalau sudah tiba musim dingin, usahakan jangan batal wudu. Maghrib Isya, usahakan jangan batal wudu. Karena untuk saja berwudu itu sudah sangat berat. Kena angin air saja baru kena anginnya, dingin sekali. Ya, baik. Jadi begitu kondisi dinginnya di kota Madinah. Apalagi ini tadi sahabat safar, ya, sakit, ada luka di kepalanya, kemudian dia mimpi basah. Ketika sholat subuh, minta fatwa pada para sahabat yang lainnya. Apakah kalian mendapatkan bagiku uzur untuk tidak menggunakan air? Ya, maunya bisa nggak saya bertayamum saja? Tapi semua sahabat sepakat yang ada di situ. Ya. Tapi saya yakin bukan sahabat-sahabat besar karena tidak dianukan, ya. Di sini tidak anukan. Ya. Semua mereka mengatakan kami tidak mendapatkan bagimu rukhsah untuk tidak menggunakan air. Taib. Akhirnya apa? Setelah itu dia mandi. Karena mau sholat. Mandi, ternyata sekali lagi ya ikhwan. Mungkin antum pikiran, masa cuma mandi langsung mati? Ya antum pakainya gambaran antum sendiri di sini gitu loh. Ya. Dia ini sudah parah sakit kepala, luka di kepalanya, kemudian mandi, ternyata meninggal saat itu juga. Makanya antum hati-hati berikan fatwa. Baru ikut berikan fatwa ini, ya saya bilang zahiriyah sekali. Antum jangan zahiriyah antum. Ya. Setelah itu apa? Ya, setelah itu kejadian ini, setelah itu sampai para sahabat di kota Madinah, kejadian ini diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada para sahabat yang memberikan fatwa tersebut. Dengan Nabi mengatakan kepada mereka, qatalahumullah. Mereka telah membunuh sahabat tadi dan semoga Allah juga membinasakan mereka. Ini pengingkaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, ya. Padahal Islam itu dibangun di atas apa? Ya, al-masyaqqatu tajlibu taysir, ya ikhwan, itu kaidah yang antum harus paham. Ya. Banyak orang tidak paham masalah ini kaidah agung di dalam Islam. Al-masyaqqatu tajlibu taysir.
Ya, keadaan masyaqqah, keadaan susah itulah salah satu sebab datangnya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, maka inilah dalil yang digunakan oleh para ulama bahwasanya orang yang sakit, ya, baik, apabila dia khawatir terhadap sakitnya, bisa dipahami? Begitu juga kalau dia bisa membahayakan dirinya atau memperlambat kesembuhannya, maka boleh baginya untuk bertayamum. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Tapi ingat ya ikhwan, sakitnya antum juga sakit-sakit kalau cuma sakit kepala, ya, atau sakitnya di ujung ini nyut-nyut yang di nyut-nyut ini jari kelingkingnya, ya, saya sakit. Tapi boleh nggak Ustaz aninya? Ya, kalau cuma nyut-nyut di jari kelingking, ya, atau terkena goresan sedikit, ya, hanya kena habis kupas mangga, luka sedikit, sakit Ustaz, perih. Tapi kalau yang seperti begitu ya, yang masih sakit-sakit biasa yang tidak membahayakan dan tidak memudaratkan kepada dia, maka tetap wajib untuk dia untuk dia berwudu. Karena kenapa? Pernah ada yang bertanya kepada anak, Ustaz, tangan saya ini luka, gitu kan? Boleh nggak itu? Kalau ini kata dokter ini kena air ini lambat sembuhnya. Karena saya tidak tahu kondisinya bagaimana. Boleh nggak tayamum Ustaz? Saya bilang boleh tayamum. Ternyata setelah saya ketemu orangnya lukanya ya Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Digoresan sedikit saja. Ya. Antum paham maksudnya? Antum hati-hati, ya, makanya dari situ antum banyak orang itu kadang, ya, makanya saya itu kalau ada ini orang yang bertanya, ya, minta penjelasan, malas anda jawab, ya, karena kadang biasanya orang itu hanya mau cari pembenaran saja. Ini juga bahaya, gitu loh. Hati-hati antum, ya, makanya kadang sudah banyak bertanya, gitu kan, banyak bertanya begini, saya tidak jawab, ya, karena kita takutnya seperti itu. Ya. Dia berikan kita cerita, dia berikan kita gambaran seakan-akan ini sudah mau mati orangnya, gitu kan, atau sudah parah sekali. Ternyata cuma setelah saya ketemu orangnya, dia bilang ini katanya Ustadz yang ini dari rumah sakit, kelingkingnya sedikit sekali gini. Tidak tahu diapakan, tidak tahu apanya dianukan. Mungkin ada ada bekas, biasanya kan ada ada daging kalau itu kalau bahasanya di kampung saya itu tumpi. Tahu tumpi antum? Mata ikan itu. Yang kecil itu yang diangkat itu. Baik, saya tidak tahu. Pokoknya ya antum lihat juga di situ pembahasan itu. Tapi kemudian ya ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dalil tadi yang dikatakan jumhur, orang yang kedinginan sekali. Ya, ini juga dikiaskan dengan orang yang betul-betul dingin. Ya. Seperti saya bilang kalau di Arab Saudi, dia ini sudah flu. Baik ya, maksudnya flu. Ya, karena biasanya kalau musim dingin itu musim penyakit kalau di Saudi itu, karena memang daya tahan tubuh itu langsung drop, ya. Itu sudah flu. Ya, sudah flu, ya sudah sakit-sakit, kemudian junub. Baik. Apakah boleh dia Dia bertayamum ataukah tidak? Kita lihat kondisinya. Baik. Kalau antum bisa pakai air panas, dapat tempat untuk memanaskan air. Kalau di Saudi itu ada pemanas airnya. Jadi kamar mandi di Saudi itu ada dua dia. Ada keran untuk panas, ada keran untuk dingin, ya. Jadi kalau antum bisa panaskan air, tidak boleh antum tayamum, ya. Antum harus mandi dengan air panas. Baik. Tapi kalau memang kondisinya di suatu tempat tidak mendapatkan air panas dan antum khawatirkan kalau saya pakai airnya akan menambah penyakit saya ataupun bisa membuat dia lebih parah penyakitnya, maka boleh dia berpindah pada tayamum. Baik. Ya, wa kadzalika beliau mengatakan wa kadzalika rajjahu aidan qiyasus sahih allazi yakhafu min baradil ma'i 'alal maridi bima ruwiya aidan min dzalika an Amr bin As annahu ajnaba fi lailatin baridatin. Ya. Baik. Ya, bahwasanya Amr bin As itu pernah beliau junub di malam yang sangat dingin sekali. Ya, fatayammama. Kemudian beliau melakukan tayamum, dan ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya kepada beliau, "Kenapa kau tayamum wahai Amr bin As?" Maka beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Kata beliau ketika ditanya Nabi, "Kenapa kau tayamum?" Ya. Baik.
Maka beliau membaca, ya Allah, ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima? Bukankah jangan kalian membunuh diri-diri kalian, membinasakan diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah itu sangat rahim, pengasih kepada kalian. Fadzukira dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'annif. Dan Nabi ketika mendengarkan ucapan tersebut, disebutkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cuma tersenyum dan Nabi tidak mencelah beliau. Perhatikan, mana dalil bahasanya bolehnya? Yaitu Nabi tidak mengingkarinya. Nabi cuma tersenyum dan Nabi tidak mengingkarinya. Ini menunjukkan dalil bahwasanya bolehnya bertayamum ketika dalam kondisi air yang cuaca yang sangat dingin sekali dan tidak mendapatkan pemanas ataupun kita tidak bisa memanaskan air. Karena seandainya kalau itu tidak boleh, maka Nabi sudah pasti menegur sahabat tadi dan menjelaskannya. Karena kenapa? Ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengakhirkan penjelasan ketika dibutuhkan penjelasan tersebut itu haram hukumnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ya ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan tadi pembahasan dalil yang lainnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Nabi mengatakan as-saidu thayyib, debu yang suci. Wudu'ul muslim, itu adalah wudunya orang-orang muslim. Baik. Walau ila asyara sinin, walaupun selama 10 tahun. Baik. Maksudnya kalau Nabi mengatakan ya dalam hadisnya bahwasanya debu yang suci itu adalah wudunya orang muslim walaupun selama 10 walau ila asyara sinin, walaupun selama 10 tahun. Fa idza wajadal ma, apabila mereka telah mendapatkan air, fa amsah ya jildaka, maka cucilah ataupun basuhlah kulitmu. Fa inna dzalika khairun, karena itu adalah kebaikan. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Itu hadis yang disebutkan oleh jumhur bahwasanya 4 kelompok manusia yang kita sebutkan tadi mereka boleh untuk bertayamum. Ya. Jadi itu adalah pendapat daripada jumhur ulama, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pembahasan tersebut. Ya.